searching for the light. Bali, suatu wilayah dengan keindahan alam yang dimilikinya dan kecantikan di setiap sudutnya. Ditambah dengan budayanya yang kuat, Bali menjadi suatu destinasi bagi wisatawan asing untuk berkunjung karena ketertarikan di dalamnya. Kebudayaan Bali merupakan suatu tata nilai yang secara eksklusif dimiliki oleh masyarakat etnik Bali itu sendiri. Bahkan sampai pada tingkat subetnik. Adanya variasi dan keanekaragaman budaya akan mewarnai variasi pola perilaku masyarakat Bali tersebut berlaku. Dalam konteks tersebut, perilaku individu dalam organisasi juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh varian lokalitas budaya yang berkembang. Birokrasi, sebagaimana organisasi lainnya yang tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan budaya, dalam aktivitasnya juga terlibat secara intensif melalui pola-pola interaksi yang terbentuk di dalamnya dengan sistem nilai dan budaya lokal. Budaya birokrasi yang berkembang di suatu daerah tertentu, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari pola budaya lingkungan sosial yang melingkupinya. Hal tersebut akan terpengaruh pada 7 unsur kebudayaan suku Bali. Terbentang di tengah-tengah Pulau Bali, terdapat pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Sepanjang pegunungan ini, terdapat beberapa gunung yang merupakan puncaknya, yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas, Gunung Watukaru, Gunung Pahen, Gunung Panggilingan, Gunung Batur, Gunung Agung, dan Gunung Seraya. 2 di antaranya, yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung, adalah gunung berapi yang masih aktif. Di bagian selatan Pulau Bali, terdapat semenanjung bukit yang tingginya 202 meter, sedangkan Pulau Nusa Penida yang merupakan perbukitan kapur dan puncak tertingginya yaitu setinggi 529 meter. Di tengah-tengah Pulau Bali, terdapat 3 buah danau. Masing-masing danau beratan dengan luas 370 hektar, Danau Tamblingan dengan luas 110 hektar. Di sebelah timur terdapat Danau Kepundan, yaitu Danau Batur yang luasnya 1718,75 hektar. Dari pegunungan yang memanjang ini, mengalirlah sungai-sungai ke arah selatan dan utara. Tetapi, yang ke selatan lebih panjang daripada ke utara. Sungai-sungai ini ada yang bersifat permanen, yang terus mengalirkan air sepanjang tahun, dan ada yang bersifat intermittent, yang mengalir air pada musim hujan saja. Selain itu, terdapat pantai-pantai yang cantik yang sudah kita ketahui di Pulau Dewata tersebut.
7 unsur kebudayaan suku Bali. Bahasa. Bahasa yang digunakan pada masyarakat Bali adalah bahasa Bali Kejawen atau bahasa ibu, yang mana pada masyarakat Bali bahasa ini dikenal sebagai bahasa halus dan bahasa biasa dan sebagai bahasa dialek asli orang-orang Bali. Bahasa yang digunakan pada suatu mantra untuk upacara persembahan memuja dewa atau nenek moyang juga menggunakan bahasa Bali kuno ini. Ya kene nak. Nyanda anu kena tiangnya ya jadinya. Cek, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subuh. Nah, ada aja nih Mas makan. Bahasa Bali berasal dari kata bal, yang berarti kekuatan dalam bahasa Sanskerta, dan Bali itu sendiri yang berarti pengorbanan. Bahasa Bali adalah sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sundik dan lebih spesifik dari anak cabang Bali Sasak. Bahasa ini terutama dipertuturkan di Pulau Bali, Pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur Pulau Jawa. Di Bali sendiri, bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya. Misalkan, ada yang disebut Bali Alus, Bali Madya, dan Bali Kasar. Fungsi bahasa Bali yang pertama merupakan lambang kebanggaan daerah Bali. Yang kedua, identitas daerah Bali, pendukung bahasa nasional Indonesia, alat penghubung dalam keluarga etnik Bali, bahasa pengantar di sekolah-sekolah dalam kelas tertentu, dan juga alat pengembangan kebudayaan Bali. Mana ada barang-barang weh? Masyarakat Bali dominannya menggunakan bahasa daerahnya sendiri sebagai suatu kebiasaan. Untuk orang tradisional masih menggunakan bahasa daerah Bali ini, namun ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Itu terjadi karena perubahan zaman modern, dan hal itu terjadi pada masyarakat Bali modern yang tinggal di perkotaan atau kota besar, dan ada juga bisa berbahasa asing. Bahasa ini digunakan orang Bali untuk berbicara pada turis atau wisatawan asing yang datang. Religi. There's light, there's also shadow. Sebagian besar masyarakat di Bali menganut agama Hindu yang memiliki kerangka dasar meliputi 3 hal,
yaitu tatwa atau filsafat, tata susila, dan upacara. Agama Hindu berdasarkan pada kitab suci Weda yang keseluruhannya dihimpun dalam 4 samhita, yaitu Rigveda Samhita, Samaveda Samhita, Yajurveda Samhita, dan Atharva Veda Samhita. Pada hakikatnya, ajaran agama Hindu adalah Panca Cerada, yang artinya 5 keyakinan. Yang pertama, Widi Cerada adalah keyakinan terhadap Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Atma Cerada, yaitu keyakinan akan adanya Atman atau jiwa yang ada pada setiap makhluk. Lalu yang ketiga, Karma Pala Cerada adalah keyakinan terhadap hukum perbuatan. Dan yang keempat, Purnabhawa Cerada adalah keyakinan terhadap adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali setelah kematian. Dan yang terakhir, Moksha Cerada adalah keyakinan terhadap moksa, yaitu kebahagiaan yang kekal abadi. Bali dikenal dengan upacara persembahan pada masyarakat Bali. Upacara persembahan tersebut ditujukan untuk memperingati hari kelahiran, hari kematian, dan juga perkawinan masyarakat Bali. Terdapat beberapa upacara yang terkenal, di antaranya Ngaben. Selain itu, ada hari-hari suci pada masyarakat Bali seperti Galungan, Kuningan, dan Saraswati. Sistem mata pencaharian. Pada masa prasejarah hingga saat ini, rupanya pertanian yang kemudian berkembang dalam arti luas termasuk perkebunan, walaupun merupakan hal yang sangat universal. Pengaruh agama Hindu sangat tampak dari semua sistem pencaharian masyarakat Bali. Hal tersebut selalu dikaitkan dengan agama Hindu. Artinya, dalam memenuhi kebutuhan hidup, senantiasa dikaitkan dengan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tampak hingga saat ini sistem pengairan yang sangat terkenal, yakni Subak, selalu dikaitkan dengan agama Hindu. Misalnya, di setiap mata air dan di tempat pembagian air dibangun pura ulun sui, bedugun, dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk beraneka ragam yang meliputi pekerjaan sebagai petani, pengrajin, pedagang, dan berbagai jasa khusus di bidang kepariwisataan. Sistem pengetahuan. I am searching for the light.
Melalui media bahasa Sanskerta dan Jawa kuno, masyarakat Bali memiliki berbagai sistem pengetahuan yang bersumber dari agama Hindu dan budaya India. Antara lain, sistem pengobatan atau ausada, pembangunan rumah atau hasta bumi, dan lain-lain. Banjar, atau bisa disebut sebagai desa, adalah suatu bentuk kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan atas kesatuan wilayah. Kesatuan sosial diperkuat oleh kesatuan adat dan upacara keagamaan. Banjar dikepalai oleh Kelian yang bertugas sebagai menyangkut segala urusan dalam lapangan kehidupan sosial serta keagamaan. Tetapi seringkali harus memecahkan soal-soal yang mencakup hukum adat tanah dan hal-hal yang sifatnya administrasi pemerintahan. Sistem peralatan hidup dan teknologi. The ambassador on a humble horse. Di samping peralatan hidup yang merupakan produk asli Bali, sejak zaman prasejarah sudah pula memakai peralatan yang berasal dari luar. Misalnya, dapat dilihat dari tinggalan gerabah Arikamedu dari India Selatan yang rupanya sudah berlangsung sejak awal abad Masehi. Terdapat sekitar 1482 subak dan subak abian sekitar 698 buah. Subak merupakan salah satu lembaga tradisional yang merupakan satu kesatuan para pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari satu sumber atau bendungan tertentu. Subak adalah satu kesatuan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Jenis kendaraan umum di Bali antara lain dokar, kendaraan dengan menggunakan kuda sebagai penarik ojek, taksi, sepeda motor atau bemo, melayani dalam kota dan antar kota, serta taksi yang melayani perjalanan ke kawasan pantai Kuta dan sekitarnya. Serta ada juga bis dan mobil pribadi serta motor pribadi untuk melayani hubungan antar kota, pedesaan, bahkan antar provinsi. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Masyarakat Bali dalam sistem kemasyarakatannya menggunakan sistem kasta. Namun, sistem kasta ini digunakan hanya dalam situasi formal. Contohnya, dalam penggunaan sebuah nama. Sistem kasta ini berasal dari India. Di Bali, kasta disebut dengan wangsa, dan ada 4 wangsa yang digunakan. Wangsa ini disebut dengan catur wangsa. Catur wangsa terdiri dari wangsa Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra.
ada juga beberapa panggilan masyarakat orang Bali, yaitu I, panggilan untuk orang laki-laki, dan Ni, panggilan untuk orang perempuan. Sistem kemasyarakatan di Bali, contohnya, terdapat pada desa. Desa, atau dalam bahasa Bali, disebut juga dengan kekraman. Kekraman ini berarti persatuan, yang mana orang pedesaan atau masyarakat yang tinggal di desa itu sifatnya masih kental, menganut nilai sosial yang sama, dan belum pudar, terutama pada sosial dan budayanya, yang mana masih sangat terasa dibandingkan orang yang tinggal di perkotaan, yang mana bersifat individualis. Di Bali juga terdapat yang namanya Banjar. Banjar ini sendiri sama dengan RT, RW, dan setiap Banjar mempunyai ketua Banjar yang disebut dalam bahasa Bali adalah Kelian Banjar. Setiap ketua Banjar atau Kelian harus melapor pada ketua desa yang disebut Pekraman Pendesa. Pada sistem perkawinan di Bali, penarikan garis keturunan dalam masyarakat Bali adalah mengarah pada patrilineal. Sistem kasta sangat mempengaruhi proses berlangsungnya suatu perkawinan. Karena seorang wanita yang kastanya lebih tinggi kawin dengan pria yang kastanya lebih rendah tidak dibenarkan karena terjadi suatu penyimpangan, yaitu akan membuat malu keluarga dan menjatuhkan gengsi seluruh kasta dari anak wanita. There is also Kesenian. Banyak dapat ditemui seni pada suku Bali. Yang pertama, seni tari. Tari tradisional Bali antara lain tari sanghyang, tari barong, tari kecak, dan tari gambuh. Di Bali dapat dijumpai seni bangunan yang tampak pada bangunan candi yang banyak terdapat di Bali, seperti Gapura, Candi Bentar. Pakaian daerah di Bali sangat bervariasi. Meskipun bentuknya hampir sama, masing-masing daerah memiliki ciri khas simbolik dan ornamen yang didasarkan kepada kegiatan atau upacara, jenis kelamin dan umur penggunanya. Status sosial dari seseorang juga dapat diketahui berdasarkan corak busana dan ornamen perhiasan yang dipakai. Rumah adat pada suku Bali bernama Rumah Bali. Sesuai dengan aturan Asta Kosala Kosali atau bagian Weda yang mengatur tata letak, ruangan dan bangunan, layaknya Feng Shui dalam budaya Cina. Menurut filosofi masyarakat Bali, kedinamisan dalam hidup akan tercapai apabila terwujudnya hubungan yang harmonis antara aspek pawongan, palemahan, dan parahyangan. Untuk itu, pembangunan sebuah rumah harus meliputi aspek-aspek tersebut
atau yang biasa disebut Trihita Karana. Pawongan merupakan para penghuni rumah. Palemahan berarti harus ada hubungan yang baik antara penghuni rumah dan lingkungannya. Pada umumnya, bangunan atau arsitektur tradisional daerah Bali selalu dipenuhi hiasan berupa ukiran, peralatan, serta pemberian warna. Ragam hias tersebut mengandung arti tertentu sebagai ungkapan keindahan simbol-simbol dan penyampaian komunikasi. Bentuk-bentuk ragam hias dan jenis fauna juga berfungsi sebagai simbol-simbol ritual yang ditampilkan dalam patung. Kebudayaan suku Bali merupakan aset bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Kita harus mengenal dan mempelajari kebudayaan suku Bali agar kebudayaan tersebut tidak hilang di telan zaman.